Kenapa dipermasalahkan PDT ini, Bang? Apakah pendeta itu milik Kristen atau miliknya Hindu, Bang? Ya, kan saya tanya status abang ini, itu statusnya Karena apa? dibilang Apakah tadi, benar pendeta karena dibilang atau kan bukan? pendekar tauhid. Kenapa Bang paksa-paksa menuruti segala perintahku? Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi Yesus ini bukan penolong, Bang. Yesus itu meminta kepada Bapa untuk memberikan kita tuh penolong yang lain, Bapak, Abang. Jadi menurut maksudnya abang ini penolong yang lain itu tertuju kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad lah yang dikatakan ayat selanjutnya. Yang diberikan kitab siapa? Coba selain Nabi Muhammad. Baik. Saya menghargai, gini, abang gini, Bang. mengklaim hal itu tertuju perlu, kepada abang. Nabi Muhammad. Saya, Bang. Iya, saya menghargai. Oke, halo, selamat siang. Pendeta, ya, selamat siang. Ini Pak Pendeta ini. Pak Pendeta Tauhid, Bang. Pangeran. Pendekar Tauhid, Bang. Pendeta Tauhid. Pendekar Tauhid. Pendekar. Iya. Jadi bukan pendeta. Bukan lah, Bang, pendekar, Bang. Jadi kenapa pakai nama pendeta di situ? Maksudnya apa? Pendekar, Bang, pendekar Tauhid. Itu jelas di namanya itu PDT. Pendekar Tauhid. Pendekar itu bukan seperti itu, pakainya PKR, pendekar, bukan PDT. Tulis nama aja itu salah itu. Kenapa dipermasalahkan PDT ini, Bang? Apakah pendeta itu milik Kristen atau miliknya Hindu, Bang? Ya, kan saya tanya status abang ini, itu statusnya apa? Karena dibilang Apakah tadi, benar pendeta karena dibilang atau kan bukan? pendekar tauhid. Kenapa Bang paksa-paksa menjadi pendeta? Ya karena berbeda apa yang abang tulis dengan apa yang abang sebutkan. Abang kan gitu. bertanya, saya jawab. Kenapa abang tidak menerima jawaban saya? Yang saya tanya itu ke abang karena namanya ada pendeta, terus abang bilang. Terus kalau seandainya saya pendeta, oke saya pendeta. Kenapa dengan abang kalau saya pendeta? Ya kalau pendeta saya tanya pelayanan di mana gitu. Kamu gerejanya apa pendeta, gitu. Kamu ajarannya seperti apa begitu. Saya ini pendeta dari Hindu Buddha. Oh gitu, pendeta. Ya karena kan pendeta ini kan dari Hindu dan Buddha, Bang, bukan dari Kristen. Jadi apa yang mau disampaikan dengan tema saya ini? Yesus juru selamat manusia. Ada yang mau Bang. Bapak sampaikan? Salah, Bang. Yesus bukan juru selamat, Bang. Yesus bukan juru selamat. Apa dalilnya? Bang, saya panggil abang atau bapak nih. Oke, kita pakai data ya, Bang ya. Kita pakai data ya, Bang. Kita pakai data ya, Bang. Sabar ya, Bang. Pakai data. Ya, buka kameranya juga lah. Oke, Bang. Baca ini, Bang. Apa itu katanya di sana? Ya, mengasihi aku. Oke. Iya, ini kan lagi dibaca, jangan dipotong lah. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, Eman, kamu akan menuruti segala perintahku, kata Yesus. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Di sini Yesus mengatakan bahwasannya Dia bukan penolong, tetapi Dia akan memberikan penolong yang lain. Ya, Yohanes 14:15. Jikalau kamu, Eman, mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, jikalau kau adalah mengasihi aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Ya, di dalam Islam itu orang yang benar itu disebut tabligh. Itu yang mempunyai sifat itulah Nabi Muhammad. Ya, hanya Nabi Muhammad SAW lah yang mempunyai sikap kejujuran, Bang. Maka di ayat selanjutnya, Bang, ya, kita pakai data ya, Bang ya. Oke. Di ayat selanjutnya, Bang, sabar, Bang, ya, kita pakai data ya, Bang. Di ayat selanjutnya, ya, kenapa dikatakan itu Nabi Muhammad adalah sebagai penolong yang lain?
Di sini di Yesaya 29:12, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Selain Nabi Muhammad, tidak ada satu orang pun yang pernah diberikan kitab lalu berkata tidak dapat membaca, bang. Hanya Nabi Muhammad SAW yang diberikan kitab lalu dia berkata tidak dapat membaca. Selain Nabi Muhammad tidak ada yang lain, bang. Kalau ada yang lain, abang tunjukkan siapa selain Nabi Muhammad ya yang pernah diberikan kitab dan lalu dia berkata aku tidak dapat membaca, bang. Itu sambungan tadi, bang. Tentang roh kebenaran itu, dia akan memberikan penolong yang lain. Siapa itu penolongnya? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak pernah menjelek-jelekkan Isa atau Yesus. Sedangkan di dalam Bible, bang, begitu banyak ayat-ayat yang menjelek-jelekkan Yesus, bang. Begitu banyak hina-hinaan terhadap Yesus, bang. Di dalam Bible, bang, terlalu banyak, bang, yang menghina Yesus. Terlalu banyak, bang. Saya malu untuk mengatakan satu persatu, bang. Begitu banyak dalam Bible itu penghinaan terhadap Yesus. Sedangkan di dalam Al-Quran tidak ada satu hinaan pun kepada Yesus. Maka di sini, ya, dan Tuhan telah berfirman oleh karena dengan ini dan datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku. Oke, kita lihat dulu dari itu tadi. Kita ke Yohanes dulu tadi. Yohanes pasal berapa tadi? Pasal Yohanes 3 ya? Oke, tunggu. Kita buka data dulu ya. Yohanes pasal berapa itu? 14, 16, 15. 14 ayat yang 15. ke-15. Ya, mari kita lihat. Apa katanya di sana? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi Yesus berpesan bahwa jika dengerin dulu, gantian. Nah, kan abang udah saya biarkan tadi, sekarang saya. Nah, jadi Yesus berkata di sini, jikalau kamu mengasihi aku, mengasihi Yesus, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa. Nah, di sini aku itu berbicara tentang pribadi Yesus yang sedang berbicara. Maka aku akan meminta kepada Bapa, itu pribadi Allah Bapa. Nah, jelas ya? Ayat yang ke-16. Aku itu pribadi Yesus. Yang kedua, aku akan meminta kepada Bapa, itu adalah pribadi Allah Bapa. Dan apa katanya di sana? Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Nah, penolong itu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa penolong di sana? Adalah Roh Kudus. Mari kita cek di bahasa aslinya. Penolong yang lain di sana itu adalah di dalam bahasa Yunani itu memakai kata apa? Mari kita cek. Memakai kata parakletos. Di mana Nabi Muhammad di sana ada nubuatannya. Jangan ngaco. Oke. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi Yesus ini bukan penolong, bang. Yesus itu meminta kepada Bapa untuk memberikan kita tuh penolong yang lain, Bapak, abang. Jadi menurut maksudnya abang ini penolong yang lain itu tertuju kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad lah yang dikatakan ayat selanjutnya. Yang diberikan kitab siapa? Coba selain Nabi Muhammad. Baik. Saya menghargai. Gini, abang mengklaim hal itu tertuju kepada Nabi Muhammad. Iya, saya menghargai. Saya menghargai hal demikian. Abang nggak perlu menghargai, bang. Dengar dulu. Saya secara pribadi menghargai abang untuk menunjukkan hal itu kepada Nabi Muhammad. Tetapi ingat, bagi orang Kristen tidak ada satupun yang akan percaya hal demikian. Karena apa? Tidak pernah terjadi dan teksnya berbicara itu adalah seputar Allah Tritunggal.
Allah Tritunggal Oke. ayat 16 berkata, aku, kata Yesus, aku itu tertuju kepada Kristus. Dia berkata, aku akan meminta kepada Bapa, itu konteksnya kepada Allah Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Di Penolong situ yang kan lain bukan tertuju bukan kepada Yesus kan? Roh Bukan Yesus Kudus kan? yang akan Bukan Yesus. nanti menyertai orang Kristen. Di mana pribadi Kristus itu naik ke surga, maka Kristus mengutus penolong yang lain yang disebut Parakletos. Ya, Ya, itu jelas artinya ya. bukan Yesus Tapi ya. tidak Itu artinya apa-apa kalau Anda mengklaim hal demikian. Tetapi Oke, saya oke. mengatakan itu keliru luar biasa. Itu Oke. adalah pemahaman yang sangat-sangat tidak Oke. ya tidak dipercaya dan tidak Itu artinya diimani apa, oleh Bang? orang Itu Kristen. artinya apa tadi, Bang? Aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Sedangkan Abang bilang tadi Yesus penolong. Sedangkan Yesus mengatakan aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Aku bertanya di sini, Bang. Di Yesaya ini, Bang, Yesaya 29:12, ya. Dan apabila kitab itu diberikan kepadamu kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Pertanyaannya, Bang, selain Nabi Muhammad, ya, selain Nabi Muhammad, siapakah yang pernah diberikan kitab lalu berkata aku tidak dapat membaca? Setahu kami kan hanya Nabi Muhammad. Coba Abang pakai data, tunjukkan selain Nabi Muhammad, siapa yang pernah diberikan kitab lalu dia berkata aku tidak dapat membaca. Silakan, Bang, pakai data, Bang. Aku kan mengatakan selain Nabi Muhammad, siapa yang pernah diberikan kitab lalu dia berkata aku tidak dapat membaca. Silakan, Bang, pakai data, Bang. Pakai data. Oke, jadi mari kita luruskan dulu. Abang percaya Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca? Atau Abang percaya bahwa Nabi Muhammad itu bisa membaca dan menulis? Bang, dijawab dulu, Bang. Kita diskusi gitu loh. Kita luruskan dulu, soalnya ini adalah berbicara Alkitab saya. Maka saya mesti luruskan. Iya, kenapa Abang tidak menjawab? Kita luruskan dulu. Karena ada beberapa para ulama dan mereka sangat marah kalau mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca. Mereka sangat marah kalau mendengarkan hal itu. Tetapi Abang mengklaim di sini dengan mencopot ayat Alkitab kami, dan itu Anda menunjukkan kepada pribadi junjungan Anda. Nah, nanti kita bicara ayat ini. Saya mau luruskan dulu. Abang itu percaya karena ada beberapa dan ada banyak para ustadz tidak sepakat dengan Abang itu, bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Nabi Muhammad disebut Umi, Bang. Nabi Muhammad disebut Umi. Udah, Abang kan bertanya dengan saya, kan? Ya. Iya kan? Abang bertanya dengan saya, apakah kamu mengatakan Nabi Muhammad itu tidak bisa baca? Itu dia ketika malaikat menyampaikan firman Allah, maka Nabi Muhammad berkata, aku tidak dapat mengikuti kamu. Aku tidak dapat membaca yang kamu bacakan tadi. Begitu kata Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad dikatakan Umi. Itu pertama kali. Pertama kali Nabi Muhammad itu disebut Umi. Kenapa? Karena dia tidak bisa membaca yang dibacakan oleh malaikat. Iya kan? Makanya Nabi Muhammad, aku tidak dapat membaca. Oke, buka dulu kameramu sini. Biar saya jelaskan ayat itu. Sini, buka kameranya. Sekarang gantian. Ya udah, kamu yang ngomong biar saya lihat. Yuk, biar dilihat sama teman-teman penonton di bawah. Yuk, sini. Ya, coba jelaskan gantian. Mana yang Abang yakini? Yakini bahwa Nabi Muhammad itu bisa membaca atau tidak? Coba jelaskan kepada kita semua. Enggak, kita jangan tanya balik dulu, Bang. Kita harus Abang ikuti dulu. Gantian saya bertanya. Tunjukkan selain Nabi Muhammad, ya, yang pernah diberikan kitab, lalu dia tidak dapat membaca. Tadi saya sudah menjelaskan. Tadi. Ya, tetapi Abang tidak terima. Sekarang gantian, Abang yang menjawab. Abang kan tadi percaya, Abang bilang itu bukan untuk Nabi Muhammad. Sekarang Abang tunjukkan datanya. Selain Nabi Muhammad, ya, siapa yang pernah diberikan kitab lalu dia tidak dapat membaca? Pakai data, Bang.
Ini abang ditonton loh, sampai 300 penonton. Iya. Gini, biar saya jelaskan ya, dengarkan Bang ya. Ya, Ya, dengarkan. pakai data bang, pakai data. Oke, kita baca teks yang Abang tunjukkan tadi. Mari kita baca itu dulu. Karena itu yang Abang tunjuk tadi. Dari kitab Yesaya pasal yang ke-29 ya. Pasal 29 ayat yang ke berapa Abang kutip tadi? 11 ya? Yesaya 29. Ayat? Nah, tadi saya tutup kamera. Ayat yang ke-13 ya? Habis itu, Ya. habis itu saya abang tanya lagi. Ya. Kayak mana ini abang? Oke, berarti Sengaja itu ayat tunjukkan- yang ke-12. 29 ayat yang Sengaja- ke-12. Yuk, lihat sini. Saya bacakan dulu ya. Nanti saya akan jawab. Karena abang, dengar teman-teman semua di bawah, abang ini dari kitab Yesaya pasal yang ke-29 ayat yang ke-12, abang ini mengklaim bahwa itu adalah suatu nubuatan yang ditunjukkan Aku bilang selain kepada loh bang. junjungannya. Aku bilang, Karena, bang. apa? Gimana? Aku bilang tadi selain loh. Selain Nabi Muhammad, tahu bahasa Indonesia kan bang? Selain. Ya. Selain. Oke, Ah, baik. Selain Nabi Berarti Muhammad. itu artinya abang percaya 0,5% atau 50% bahwa itu tertunjuk. Bukan begitu? Iya. Oke, Sekarang makanya saya pertanyaannya, buktikan nih. Makanya Iya, kita selain bahas Nabi dulu. Muhammad. Iya. Iya, biar saya jelaskan. Nah, perlu kita mengetahui bahwa konteks. Nah, itu dia. Kalau kita membahas Alkitab, kita mesti harus tahu konteksnya dulu ya. Kita harus mengerti, jangan hanya baca ayat itu saja. Nah, nanti itu salah kaprah. Mari kita baca ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 dari kitab Yesaya itu 29, ayat 12, demikian firman Tuhan. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca itu, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Kita lanjut. Jangan hanya berhenti di situ, nanti kita tidak tahu konteksnya. Kita baca ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Nah, mari kita lihat bahwa ternyata ayat itu tertunjuk kepada orang Israel pada saat itu, yang memang mereka adalah melakukan ibadah mereka, tetapi itu hanya perintah manusia. Maka di ayat-ayat selanjutnya nanti berkata bahwa mereka membaca firman Tuhan, tetapi mereka sebenarnya tidak membaca. Mereka mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka seakan-akan tidak mendengar. Abang tak kemana-mana bang, pening orang bang. Abang ini bukan gereja loh, tempat tipu-tipu loh bang. Ini bukan gereja tempat tipu-tipu loh bang. Kita diskusi tentang siapakah selain Nabi Muhammad yang pernah diberikan kitab lalu tidak dapat membaca. Abang jangan seperti di gereja bang. Ini bukan gereja, tempat tipu-tipu bang. Abang kebiasaan di gereja untuk menipu. Ini bukan tempat tipu-tipu loh bang. Abang muter sana muter sini nggak menjawab. Akhirnya abang framing. Enggak, Abang itu abang pemahaman framing. yang salah. Itu adalah pengertian Abang yang salah yang tak ada kemana-mana. Udahlah, udah wasar. itu pemahaman dan pengertian yang salah yang Anda maksudkan. Jadi ayat itu sama sekali itu bukan pengertiannya. Ayat itu berbicara tentang bagaimana orang Israel itu sepertinya buta. Mata mereka memang melihat, tetapi seakan-akan mereka buta. Mereka mendengarkan firman, tetapi mereka terus hidup dalam penyembahan berhala. Itu artinya mereka membaca firman Tuhan, tetapi seakan-akan tidak membaca. Nah, itu adalah bahasa kiasan. Jadi itu adalah sudah final. Jadi apa yang Anda katakan itu. Jadi itu tidak sesuai konteks apa yang abang ini sampaikan. Begitu ya.